Ruang Dewa Beladiri. Bab 226 sampai dengan 230. Bab 226 Suatu malam yang terkenal. Jika Anda ingin memasuki dunia legendaris, Anda harus menguji kata-kata dari kelas 4 atau 6, maka fragmen hukum adalah pemilihan pertanyaan selama bertahun-tahun. Jauh lebih mudah untuk menguji ini dengan masa lalu. Tapi sekarang pemilihan pertanyaan yang sangat diinginkan semua orang telah dihancurkan oleh Ye Xiwen. Di mata semua orang, itu sia-sia. Itu hanya kejahatan. Namun, tidak ada dalam pendapat Ye Xiwen, dia memiliki ruang misterius di pikirannya, bahkan jika tidak rusak, itu dapat mengatur ulang informasi ini dalam pikirannya, dan kemudian benar-benar menyerap dan mencernanya. Untuk Ye Xiwen, alasan mengapa kamu memilih untuk menghancurkan hukum adalah karena hukum ini terlalu berbahaya. Jika kamu memegang seluruh bagian di tanganmu, kamu akan memotong tangannya terus-menerus. Jika kamu tidak hati-hati, seluruh tubuh akan terbelah. Hal ini juga melalui mulut Liga Perang Surga. Untuk mengatakan hal ini, atau Ye Xiwen juga takut menarik tuan yang mengerikan, yang lain tidak memiliki cara seperti itu. Tidak tahu bahwa ada cara seperti itu, hanya ketika potongan hukum ini telah dihancurkan. Sekarang seluruh Pulau Wan Yao, pembentukan aliansi adalah penguasa kebenaran 6 arah, selain Elang Liga Elang dikatakan kebenaran 7, atau bahkan keberadaan kebenaran, orang lain, pada dasarnya ke-6 ada. Tetapi apakah generasi muda ini hanya sebatas ini? Ye Xiwen tidak percaya bahwa ketika cahaya itu datang, Sang Taois yang melihatnya, dia tidak bisa melihat kultivasinya, orang lajang, dan tak tertandingi, orang seperti itu, sampai sejauh mana, Ye Xiwen tidak tahu, artinya sangat mungkin bahwa akan ada banyak tuan yang mengintai, dan Ye Xiwen tidak ingin menarik perhatian tuan-tuan ini. Ada juga 8 kaisar dan yang lainnya di Dayue Guo, dan mereka belum memimpin, jika mereka semua didedikasikan untuk latihan spiritual, maka Ye Xiwen tidak percaya bahwa satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat menunggu situasi berubah, atau ada tujuan lain. Untuk hal-hal ini, Ye Xiwen tidak tertarik untuk bergabung. Dengan saat ini, lebih baik untuk menjelajahi Pulau Wan Yao yang misterius ini. Orang-orang paling awal telah datang hampir sebulan lagi, tetapi ruang lingkup eksplorasi, diketahui, masih hanya tepi Pulau Wan Yao, tidak ada inti, tidak ada yang tahu. Ye Xiwen meninggalkan potongan-potongan yang telah dihancurkan dan ditinggalkan. Meskipun orang-orang dari Liga Perang Surga membenci Gigi, tidak ada yang berani mengejar ketinggalan. Tidakkah Anda melihat bahwa bahkan Wakil Presiden Xiao Zhen dikalahkan? Tuan Liu Yueru tidak bermaksud bertarung, artinya jelas, artinya, mereka mungkin tidak menambahkan hingga Ye Xiwen. Kekuatan Ye Xiwen juga sangat mengakar di hati mereka. Berita tentang aturan ke-9 poin lahir, dan segera menarik perhatian banyak orang di Pulau Wanshui. Kecuali untuk 3 jatuh ke tangan monster, ini adalah fragmen aturan ke-6, dan kemudian mereka berasal dari War Heaven League. Mulut orang itu tahu bahwa fragmen aturan ke-9 ini sebenarnya diambil oleh seorang anak laki-laki bernama Ye Xiwen yang tidak dikenal. Nama Ye Xiwen juga akrab bagi semua orang dalam semalam. Perlu diketahui bahwa meskipun Liga Tiantian telah meninggalkan Wu Shaokun, masih ada 2 tuan dari kebenaran 6 arah, dan kekuatannya tidak lemah di antara banyak aliansi. Namun, fragmen hukum, sebenarnya di bawah tangan mereka, dibawa pergi oleh harimau mentah untuk dimakan. Berita ini hanya mengejutkan seluruh Pulau Wan Yao. Setelah mengalahkan Xiao Zhen, biarkan sekutu Liga Surga Perang tidak berani bertindak gegabah. Apa yang dibutuhkan ini? Seperti kekuatan, dia segera menjadi orang kuat yang sendirian di antara banyak orang. Tapi yang membuat banyak orang hampir melompat adalah bahwa Ye Xiwen benar-benar menghancurkan pecahan hukum secara langsung. Berita ini tiba-tiba membuat banyak orang melompat berdiri, bahkan jika Anda tidak menginginkannya, jangan sia-siakan. Ini adalah bagian dari hukum. Sangat sederhana dan dengan mudah dihancurkan. Orang-orang biasa menghancurkan aturan hukum Ye Xiwen. Hanya orang yang sangat kuat yang dapat melihat bahwa dalam rumor, Ye Xiwen menghancurkan hukum dengan tangan.
Terfragmentasi, kekuatan macam apa yang dibutuhkan ini, jenis daging apa. Pada saat yang sama, Ye Xiwen menjadi lebih misterius dan ngeri di mata mereka. Pada saat yang sama, banyak orang keluar untuk menemukan pikiran Ye Xiwen yang menyusahkan. Keping-keping hukum tidak dapat digunakan, juga tidak sepenuhnya lengkap. Itu tidak berguna, hanya saja itu tidak berguna. Sama seperti pilihan pertanyaan yang telah dipecah menjadi bubuk, untuk menyingkirkan fragmen-fragmen yang diperintah, untuk menemukan masalah orang yang begitu misterius dan kuat, menyinggung perasaannya, itu benar. Tidak perlu, bahkan mereka yang tidak bisa peduli dengan aturan puing-puing, kedalaman yayasan tidak bisa dibayangkan. Seperti yang dipikirkan Ye Xiwen, memang benar bahwa beberapa orang awalnya siap untuk bergerak. Mereka tidak menembak pecahan hukum. Mereka tidak bisa mengambilnya. Mereka hanya ingin mendapat untung. Film ini terlalu sulit untuk ditemukan di masa lalu, tetapi ketika seseorang mendapatkannya, akan satu persatu, apakah Anda memiliki tujuan yang jelas? Ngomong-ngomong, mereka tidak takut bahwa hukum akan digunakan. Sampai pada titik di mana mereka dapat menggunakan hukum, setidaknya mereka harus menjadi legenda setengah langkah. Tidak ada orang yang mengerikan di pulau itu. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berani untuk memainkan dunia legendaris setengah langkah. Gagasan tentang sesuatu, berani menjadi ide nelayan, hampir semua kekuatan yang kuat mengintai. Di kaki pulau itu, seorang pangeran jubah-jubah naga duduk di sebuah gua, berlatih qigong, wajah naga hijau, Suzaku, Xuanwu, gambar harimau putih yang terus berkedip, nafas juga bernafas semakin kuat itu. Ketika saya mendengar berita Ye Xiwen, tiba-tiba saya tersenyum dingin. Dan biarkan dia bangga akan hal itu untuk sementara waktu. Suaranya bergema di seluruh gua. Namun, yang lain tidak dapat memahaminya. Ini tidak berarti bahwa Ye Xiwen tidak dapat memahaminya. Ye Xiwen memiliki bantuan ruang misterius. Untuk memahami hukum, satu-satunya hal yang kurang untuk Ye Xiwen adalah aura. Dengan peningkatan Ye Xiwen, Tianyuan dapat menjadi singkat. Lingdan juga melompat dari aslinya 500 lembar sehari menjadi 700. Ini cukup untuk latihan biasa, tetapi untuk aturan, ini tidak cukup. Pada akhirnya, hukum adalah prinsip dasar dunia. Misalnya, matahari terbit dan barat juga merupakan salah satu aturannya. Hukum juga menjadi salah satu hukum untuk pergi ke bagian bawah air. Ini benar bahkan jika kebenaran itu benar. Apa yang disebut kembalinya kebenaran itu benar. Untuk melihat semuanya, Anda harus memahami bahwa ada aturannya. Wilayah legendaris adalah naik lebih dalam ke tingkat, mengapa air turun, mengapa tidak naik ke ketinggian, ini mungkin sangat sulit bagi orang lain, tetapi untuk Ye Xiwen, itu berbeda. Sebagai orang dari bumi, ia memiliki keuntungan terbesar saat ini, di dunia ini. Meskipun ada kekuatan yang kuat, hanya sedikit orang yang akan pergi ke dasar dan bertanya mengapa ini bisa menjadi yang paling kuat. Yang perlu mereka lakukan adalah mengikuti jejak para pendahulu mereka dan terus melanjutkan, atau mengatakan bahwa para pejuang belum mencapai level tertentu sebelumnya, mereka tidak akan tahu, atau mengatakan mereka tidak perlu tahu mengapa. Karena waktu sangat mendesak. Wilayah bawaan hanya memiliki 200 tahun kehidupan. Sulit untuk mengatakan bahwa seniman bela diri saat itu tidak dapat mengatakan bahwa tidak ada waktu bagi Anda untuk memahami setiap teori. Cukup ikuti jalan yang telah dijelajahi para pendahulu. Singkatnya, biarkan perbaikan naik terlebih dahulu, Del. Punya waktu untuk mempertimbangkan alasannya. Ini seperti pendidikan mengambil ujian kehidupan Ye Xiwen sebelumnya. Ujian masuk perguruan tinggi adalah sebuah simpul. Dari ujian masuk sekolah dasar ke perguruan tinggi, selama total 12 tahun, dari saat Anda pergi ke sekolah, hitungan mundur hingga ujian masuk perguruan tinggi dimulai. Para guru juga otak, dan segala macam hal hanya untuk Anda. Apakah Anda mengerti apakah Anda telah berurusan dengan ujian masuk perguruan tinggi ini terlebih dahulu? Di dunia ini, simpul adalah kehidupan prajurit pendek dan panjangnya panjang.
Panjangnya relatif untuk orang biasa, tetapi untuk ranah yang ingin mereka capai, untuk hal-hal yang harus diwujudkan, waktu ini terlalu singkat dan terkadang Anda harus melepaskan sesuatu. Setelah menunggu dunia kebenaran, setelah memasuki dunia legendaris, mereka harus mulai menebusnya. Awalnya pertanyaan yang sangat sederhana, dan harus dipelajari dengan seksama. Dulu saya berpikir bahwa matahari naik dan turun, jadi mengapa? Dongsheng Barat, transformasi besar ini bukanlah sesuatu yang dapat dijalani oleh semua orang. Pemikiran yang disebut itu pasti. Hanya sedikit orang yang dapat membalikkan konsep ini dan kemudian melangkah lebih jauh di jalan latihan spiritual. Tetapi ada juga jalan pintas. Jalan pintas ini adalah penggalan hukum. Penggalan hukum itu seperti sebuah ensiklopedia. Beberapa orang tidak pernah memikirkan mengapa matahari akan naik dan turun, tetapi saya tahu kesimpulannya, karena rotasi bumi. Mungkin orang lain harus memikirkannya untuk waktu yang lama, dia akan membaca buku pelajaran, dan kemudian dia tidak akan mengatakan bahwa tingkat pemahamannya tentu tidak sebesar pemahamannya sendiri, karena dia mungkin menemukan kebenaran revolusi ketika dia menyadari bahwa matahari sedang naik turun. Dan mereka yang membaca buku teks tidak pernah mungkin tahu. Selain itu, ini masih masalah konsep, tidak mudah untuk membalikkannya. Tetapi bagi Ye Xiwen, hal semacam ini sangat normal. Meskipun tidak ada kekuatan yang kuat di dunia kehidupan lampau, semangat bertanya pada dasarnya sangat umum. Sangat normal bagi Ye Xiwen untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan itu. Oleh karena itu, bagi Ye Xiwen, ini sudah lebih menguntungkan daripada yang lain. Justru karena ini, maka Ye Xiwen pergi untuk mengambil bagian-bagian hukum, dan pembacaan buku teksnya tidak mencegahnya untuk terus bertanya. Potongan-potongan hukum yang dihancurkan oleh Ye Xiwen semuanya diserap ke dalam ruang misterius dalam pikiran, dan kemudian sejumlah besar roh terbakar dan berubah menjadi misteri ke dalam ruang misterius, yang sedang direorganisasi sedikit demi sedikit. Bab 227 setelah perombakan besar. Hanya saja penyerapan Ye Xiwen telah dihabiskan selama hampir sebulan. Dalam lebih dari sebulan ini, Ye Xiwen menghabiskan proses menyerap dan menyerap pecahan-pecahan hukum. Selama bulan ini, seluruh Pulau Wan Yao terjebak dalam masa penaklukan yang kacau dan kacau karena hubungan antara hukum dan puing-puing. Bagi 90% murid sejati, fragmen hukum sangat menarik dan ada alasan untuk diperoleh, dan sekarang ada total 9 fragmen aturan, kecuali satu dihancurkan secara langsung oleh Ye Xiwen di mata publik. Selain itu, ada 2 potong yang jatuh ke tangan binatang kuat itu, dan ada 6 sisanya. Keenam ini telah menjadi target semua orang, dan beberapa perang telah meletus. Seperti yang Ye Xiwen tebak, memang ada banyak tuan kuat yang tersembunyi di 10.000 pulau iblis ini. Sejumlah besar master horor yang belum pernah melihat Sekte 6 plus kebenaran, awalnya mendapat 6 liga. Kecuali Liga Terbang Elang, 5 lainnya benar-benar hancur di bawah pengepungan banyak aliansi dan pasukan tersembunyi lainnya. Setelah pergantian kedua tangan, akhirnya stabil di tangan sekelompok kekuatan yang muncul. Namun, Flying Eagle League sangat stabil. Ada sekelompok orang yang ingin menemukan masalah dengan Flying Eagle League. Hasilnya adalah orang-orang yang mencari masalah benar-benar dimusnahkan. Sejak itu, semua orang telah mengakui kualifikasi Liga Pertama Flying Eagle League. Pergi ke Liga Elang untuk menemukan masalah. Bahkan ada banyak orang yang mencari Ye Xiwen, tetapi karena Ye Xiwen sangat ketat, dan fragmen pemerintahannya juga hancur, sehingga pada akhirnya yang lain hanya bisa menyerah. Namun, aliansi seperti perang dengan Ye Xiwen benar-benar dibubarkan dalam perkelahian ini, setelah perselisihan antara Tuan Liu Yueru dan wakil sekutu Xiao Zhen. Liu Yueru pergi, dan Xiao Zhen mengambil sisanya. Orang-orang beralih ke Liga Wanzheng. Ini adalah pertama kalinya Pulau Wan Yao mengocok, dan beberapa pasukan yang semula tersembunyi telah muncul, tetapi Ye Xiwen tahu bahwa ini bukan shuffle terakhir, dan masih banyak tuan nyata yang masih menunggu untuk melihat, bukan aturan puing-puing. Daya tariknya tidak cukup besar,
tetapi masih ada waktu lebih dari setahun, terlalu dini untuk diekspos, tidak baik untuk terlalu dini, yang terbaik adalah menertawakan talenta terakhir. Dapat dibayangkan bahwa akan ada kekacauan yang mengerikan sebelum Pulau Wan Yao membuka kembali pulau itu. Ketika pasukan ini beringsut, Ye Siwen tidak ingin bergabung. Tujuannya adalah menjelajahi kedalaman Pulau Wan Yao. Ye Siwen tidak pergi langsung ke pedalaman pulau, tetapi menemukan Wu Shaokun yang meninggalkan Liga Perang Surga. Pada saat kekacauan ini, Ye Siwen akhirnya mendengar berita Wu Shaokun, dan kali ini dia akan menemukan Wu Shaokun. Ye Siwen masih khawatir tentang 3 orang Huameng. Masih ada berita sampai sekarang. Saya berharap Wu Shaokun dapat membantu Ye Siwen untuk memperhatikan. Jika Anda memiliki pesan, Anda dapat memberi tahu dia. Wu Shaokun sekarang berada di daerah datar kecil dengan beberapa kabin. Jika itu bukan tempat yang jauh, mungkin ada binatang buas yang mengerikan dari waktu ke waktu. Di sini, ada perasaan surga. Ye Siwen masih belum dekat, dan Ye Siwen, yang tidak memiliki konvergensi, dirasakan. Wu Shaokun keluar dan melihat Ye Siwen memiliki beberapa kejutan. Haha tersenyum, Ye Siwen, bagaimana mungkin kamu akan datang? Di mana aku tidak bisa pergi, itu kamu, mengapa kamu meninggalkan War Heaven League? Ye Siwen bertanya. Itu bukan manusia burung Xiao Zhen, tangan hitam yang diam-diam, berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Jika kamu tidak melihat wajah bulan, aku membantai dia lebih awal, dan aku meninggalkan provinsi untuk membiarkan bulan jatuh ke dalam dilema. Jawab Wu Shaokun, ini cukup mengejutkan bagi Ye Siwen. Wu Shaokun bukan hanya sisi kasar dari penampilannya. Tapi aku tahu aliansi itu tidak bisa berlanjut. Xiao Zhen, burung itu, cepat atau lambat, harus datang dengan sesuatu. Yang paling penting di liga adalah untuk menjadi sadar. Tentu saja, perlu bagi mereka untuk bangga pada hari ini, atau kebanggaan para dewa dari semua kekuatan. Itu adalah seorang jenius, dan sangat normal untuk dibanggakan. Tidak mungkin untuk sepenuhnya melengkapi hati, tetapi setidaknya harus sepenuhnya intinya yang harus dilakukan adalah bersikap relatif baik, paling tidak selama kerja sama, jangan membuat satu sama lain. Ye Siwen, kamu sekarang sangat terkenal. Kamu dapat mendengar namamu di seluruh pulau. Hei, kamu benar-benar malu. Fragmen hukum, berani untuk menghancurkan secara langsung. Wu Shaokun berkata sambil tersenyum, masalah ini sekarang ini telah menyebar ke seluruh Pulau Wan Yao. Tidak ada jumlah surga, dan ada teman-teman yang datang dari jauh. Tiba-tiba saluran pertama keluar dari kabin kayu. Seorang pemuda Tao keluar dari rumah kayu itu. Pria muda itulah yang dilihat Ye Qiwen di laut sebelumnya. Tao, Dao Chang, kata Ye Siwen dengan lengkungan. Ye Siwen memberitahunya untuk menjadi murni dan kosong. Wu Shaokun adalah pengantar keakraban. Kelompok kurang benar, itu baik untuk meminta aku menjadi kekosongan, aku akan memanggilmu Ye Siwen secara langsung. Jangka panjang itu tiba-tiba tidak melekat pada sia-sia. Ye Siwen lupa sekilas tentang kekosongan, tetapi masih sulit untuk melihat menembus, meskipun budidayanya tidak membuat kemajuan kecil, masih sulit untuk melihatnya. Kenapa kamu akan datang bersama-sama? Tanya Ye Siwen. Siapa di antara kita yang tidak mau bergabung dengan aliansi, kita hidup bersama, dan ada juga yang peduli. Kata Wu Shaokun sambil tersenyum. Berapa banyak? Harus dikatakan bahwa mereka seharusnya bukan hanya mereka berdua, ini untuk membuat Ye Siwen memiliki sedikit ketertarikan, tampaknya itu harus menjadi organisasi kecil dengan sejumlah kecil orang, namun, melihat anggota mereka, Ye Siwen tahu bahwa itu tidak harus sederhana. Organisasi Wu Shaokun adalah kekuatan dari 6 puncak jalan yang sebenarnya. Bahkan jika ditempatkan di Pulau Wan Yao setelah mengocok, itu masih kekuatan tempur teratas, dan kekosongan ini, dia bahkan tidak dapat melihat kekuatannya, saya takut kekuatannya juga mengerikan. Bagaimana, jika kamu ingin bergabung dengan kami, itu sudah cukup untuk bergabung dengan kami dengan kekuatanmu. Kata-kata Wu Shaokun secara tidak langsung memverifikasi pemikiran Ye Siwen.
Aku takut itu tidak akan menjadi kemalasan beberapa orang hidup bersama. Benar saja, ini adalah organisasi kecil. Meskipun tidak terkenal, Wu Shaokun memiliki lebih banyak orang, dan itu dapat menyaingi efektivitas tempur aliansi. Tidak, masalah saya cukup banyak. Saya mungkin masih bosan dengan Anda ketika saya pergi. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya dan menolak. Setelah itu, ia harus pergi lebih jauh ke Pulau Wan Yao, berburu monster dan menyembah tubuh. Ye Xiwen ini tidak mau terpapar. Apa yang ada di sana, kita, orang-orang, yang tidak memiliki masalah, karena mereka memiliki masalah, jadi mereka harus berkumpul bersama. Kata Wu Shaokun. Namun, King Xuan melihat bahwa Ye Xiwen tidak ingin bergabung dalam pikiran, dan berkata, kamu tidak harus keras kepala. Kami tidak wajib, yaitu, organisasi bantuan bersama. Selama Ye Xiwen mau, kami menyambut Anda kapan saja. Bergabunglah. Petik 2. Itu juga, jika ada sesuatu yang perlu aku bantu di masa depan, meskipun aku membuka mulutku. Wu Shaokun memikirkannya juga. Meskipun dia hanya melihat Ye Xiwen beberapa kali, dia merasa bahwa emosi Ye Xiwen sangat baik untuk nafsu makannya. Ye Xiwen juga merasakan hal ini, kadang-kadang Ye Xiwen juga merasakan hal ini. Yang disebut pandangan pertama adalah seperti ini. Justru karena inilah Ye Xiwen berharap bahwa Wu Shaokun akan membantunya memperhatikannya. Sekarang dia merasa bahwa keputusan ini cukup tepat. Meskipun para master ini belum memiliki ide untuk maju, tidak ada keraguan bahwa harus ada jaringan kontak yang luas. Perhatikan bahwa itu yang paling tepat. Sekarang aku punya satu hal untuk kamu bantu. Ye Xiwen tidak membungkuk, berkata langsung. Terserahlah, kata Wu Shaokun. Saya katakan sebelumnya bahwa saya datang dengan 2 saudara lelaki dan perempuan dari divisi itu. Kemudian, karena pertemuan dengan ukiran dapeng bersayap emas, kami tersesat di tengah. Saya harap Anda dapat membantu saya memperhatikan sedikit sisi ini. Berita itu, kata Ye Xiwen. King Su di sebelahnya bijaksana dan berpikir. Ketika saya berada di laut, saya benar-benar melihat Ye Xiwen berkumpul bersama. Hal kecil ini, tidak ada masalah sama sekali. Wu Shaokun menepuk-nepuk dadanya dan berkata bahwa dia pikir itu adalah banyak masalah, dan mendengarkan berita benar-benar tidak terlalu sulit. Dan, aku ingin kamu memperhatikanku, berita 8 raja besar kita. Kata Ye Xiwen, 8 kaisar di negaramu, semakin mudah. Wu Shaokun segera mengungkapkan nama 8 kaisar. Lagi pula, permusuhan Dayue Guo dan Dawu Guo selama bertahun-tahun adalah prioritas utama untuk pengumpulan intelijen di kedua sisi, dibandingkan dengan Ye Xiwen. Tidak tahu apa-apa, sangat jelas bahwa pemahaman Wu Shaokun tentang Dayue Guo jauh melebihi pengetahuan Ye Xiwen tentang Dawu Guo. Ya, Ye Xiwen berkata sambil tersenyum, aku punya beberapa keluhan pribadi dengannya sebelumnya. Sebenarnya, 8 kaisar sangat diam. Ye Xiwen adalah yang paling khawatir, jika di pulau ini, Ye Xiwen adalah yang paling mematikan, dan Ye Xiwen yang paling dibenci tidak takut dibawa pergi oleh hukum. Tapi semakin mudah bagi 8 kaisar, betapa bangganya dia, tetapi dia terbunuh di tangan Ye Xiwen tanpa bantuan. Itu karena wilayahnya ditekan, tapi sekarang dia bisa benar-benar membebaskan tangannya, dan ada cukup waktu untuk mencerna petualangan yang dia dapatkan dari peninggalan, dan sejauh mana dia akan menjadi kuat ketika dia muncul lagi. Ye Xiwen tidak memiliki menggenggam, jadi Ye Xiwen lebih bersemangat untuk berlatih tubuh hegemonik, sehingga genggamannya lebih besar. Ye Xiwen mengatakan sesuatu kepada Wu Shaokun sebelumnya. Wu Shaokun kagum dan mengangkat ibu jarinya. Dia memuji, luar biasa, semakin mudah. Ada banyak orang di negara Wu besar kita yang tahu bahwa ada juga Yu Linjunnya. Keberadaannya adalah seorang jenius besar yang sulit bagi keluarga kerajaan dari kerajaan Yue besar. Anda benar-benar dapat memainkan anjing yang ia mainkan bersama keluarga, terlalu banyak. Petik 2. Wu Shaokun memiliki perasaan senang. Bab 228 puluhan ribu zenmeng. Tentu saja, itu bukan untuk Ye Xiwen,
tetapi untuk 8 kaisar, semakin kuat 8 kaisar, tidak hanya di rumah, tetapi juga di luar negeri. Tidak masalah, aku akan memberitahumu begitu ada berita. Wu Shaokun mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Shaokun, Ye Xiwen langsung pergi ke kedalaman Pulau Wan Yao. Setelah bantuan Wu Shaokun, Ye Xiwen merasa lega. Jika Anda memiliki pesan, Anda akan diberitahu, dan itu akan jauh lebih kuat daripada menjadi konyol di sini. Ye Xiwen berlari melewati pegunungan dan hutan, membanting tanah, berhenti, dan berkata dengan lemah, "Keluar." Pada saat ini sesosok terbang dan menyapu. Itu adalah seorang pria muda berusia 20-an yang ramping dan menatap Ye Xiwen dengan wajah tampan. "Siapa kamu?" Ye Xiwen bertanya. "Kenapa ikuti aku? Namaku Jiang Hua." Pemuda itu menatap Ye Xiwen dengan samar. "Aku adalah wakil presiden Liga Wanzheng." Liga Wanzheng, bukankah itu aliansi yang diandalkan Xiao Zhen? Kamu datang untuk Xiao Zhen? Ye Xiwen bertanya. "Tidak, saya di sini untuk mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di Liga Wanzheng. Selama Anda bergabung dengan kami di Liga Wanzheng, Anda dan Xiao Zhen telah menulis di masa lalu. Dia benar-benar takut menemukan Anda kesulitan, dan yang paling penting, di tangan Anda. Puing-puing hukum juga dapat dipertahankan." Jawab Jiang Hua. "Fragmen hukum sudah dijepit olehku," kata Ye Xiwen. "Kamu tidak harus berbohong, meskipun kami tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi kami punya banyak alasan untuk percaya bahwa kamu harus memiliki cara untuk mengambil keuntungan dari aturan puing yang hancur ini." Kata Jiang Hua. "Mengapa kamu mencariku? Masuk akal untuk mengatakan bahwa Xiao Zhen dan aku telah membencinya. Kamu seharusnya tidak mencariku." Ye Xiwen berkata dengan agak tidak bisa dimengerti. "Tidak apa-apa, tuan kita adalah lelaki besar, pahlawannya tidak terkalahkan, dan kontradiksi di distrik ini tidak ada artinya sama sekali." Pidato Jiang Hua, wajahnya sebenarnya sedikit fanatisme, penampilan ini seperti situasi yang Ye Xiwen lihat di angin dan udara. Seperti seorang Buddha, ketika angin dan udara menyebutkan bahwa 8 kaisar semakin mudah, itu juga merupakan ungkapan seperti itu, dan ada beberapa fanatisme, seolah-olah mereka melihat kepercayaan itu. Orang seperti ini adalah yang paling sulit dan paling irasional, sama seperti orang-orang beriman gila dari kehidupan Ye Xiwen sebelumnya. Mereka berpikir bahwa mereka tidak percaya pada Tuhan mereka. Mereka semua adalah musuh dan sekelompok orang gila. Ye Xiwen menghargai orang-orang yang setia dan bahkan menghargai orang-orang yang setia, tetapi dia tidak tahan dengan orang gila itu, karena orang-orang yang setia juga didefinisikan dengan jelas, seperti Gao Shun dari era 3 kerajaan, bahkan jika dia mengenal Lu Bufeiming, tetapi akhirnya masih lebih suka mati tanpa cao-cao. Tetapi orang-orang fanatik itu berbeda. Di mata Ye Xiwen, itu adalah sekelompok orang gila. Dalam hati mereka, kepercayaan mereka adalah Tuhan, dan kepercayaan mereka pasti benar. Orang-orang seperti itu sangat sulit untuk dihadapi, sama seperti wilayah udara sebelumnya. Kamu adalah jenius paling top di generasi muda. Itu tidak sama dengan Xiao Zhen. Selama kamu mau berinvestasi pada penguasa tuan kami, manfaatnya pasti bukan hanya potongan hukum itu. Kata Jiang Hua. Ye Xiwen tersenyum. Logika apa ini? Aturan hukum adalah apa yang dia raih. Bagaimana dia bisa sampai ke mulut Jiang Hua? Alih-alih, aliansi macam apa yang mereka berikan kepadanya? "Maaf, aku tidak tertarik." Ye Xiwen menolak. "Kamu harus menolak." Jiang Hua tiba-tiba melihat ke samping, menatap Ye Xiwen dengan dingin, seolah-olah dia telah melihat kejahatan berdosa. "Aku tidak tertarik bergabung dengan aliansi," jawab Ye Xiwen. Sebelum Wu Shaokun diundang untuk bergabung dengan organisasi kecil dan cakap, Ye Xiwen tidak setuju, apalagi ini aliansi yang sebenarnya, ada juga musuh Xiao Zhen. Penerima utama aliansi kita, tidak ada yang bisa menolaknya. Penampilan Jiang Hua dingin dan dingin. Jiang Hua memandang Ye Xiwen dengan dingin, dan Ye Xiwen menatapnya dengan dingin. Kedua belah pihak tidak saling memberi.
Tak terlihat, momentum keluar. Momentum Jiang Hua naik, dan nafas yang mengerikan menyelimuti Ye Xiwen. Jiang Hua memandang Ye Xiwen dengan dingin, mengetahui bahwa Ye Xiwen juga seorang guru yang sangat kuat. Jika tidak, dia adalah wakil penguasa, dan tentu saja dia tidak harus datang ke pintu untuk mengundang Ye Xiwen, bahkan di antara banyak jenius dari 10 negara di Tenggara. Ye Xiwen mereka yang paling menonjol. Kejeniusan seperti itu sangat sulit untuk dilibatkan, tetapi pemikiran ini, dia hanya kilatan, dan semakin kuat, dia harus benar-benar mengalahkan layanan, mengalahkan kebanggaan dan kepercayaan diri mereka. Dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri ini, bahkan di 10 negara Tenggara. Aku tidak percaya pada kejahatan. Ye Xiwen menyeringai, tetapi matanya sangat dingin. Apapun Liga Bangsa-Bangsa, aku belum pernah mendengarnya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi kamu. Jiang Hua Hansheng berkata, melihat tatapan Ye Xiwen sangat dingin, membunuh. Hancurkan para dewa. Temperamen Jiang Hua langsung berubah, membunuh langit, tekanan roh yang kuat membanjiri, Jiang Hua tampaknya menjadi dewa kuno, untuk menghancurkan segalanya. Temperamen Jiang Hua penuh dengan ketakutan, dan seluruh hutan menggigil di bawah udaranya, dan udara dari puncak 7 kali lipat menyapu. Ye Xiwen bernyanyi rendah dan minum, dan tubuh langsung diaktifkan, ditutupi dengan kulit perunggu, dan kilau emas tersembunyi di kulit perunggu. Ini seperti kebangkitan penguasa kuno, yang membuatnya sulit untuk melihatnya. Boom! Ujung jari Jiang Hua melintas, dan para dewa menghantam, bergegas menuju Ye Xiwen, untuk membunuh Ye Xiwen. Ye Xiwen bernyanyi rendah dan membanting keluar, dan seekor naga menggeram dan bergegas keluar, melempar bumi, dan naga mengerikan itu meluap. Hati Ye Xiwen diam-diam waspada. Angkatan udara Jiang Hua ini terlalu mengerikan. Kekuatan puncak kebenaran 7 kali lipat memang di antara generasi muda di antara 10 negara di wilayah Tenggara. Tidak heran ia begitu percaya diri dan percaya diri di dunia. Tetapi bahkan orang seperti itu masih menyerah pada kaki seseorang, yang membuat Ye Xiwen lebih tabu, tapi tidak peduli seberapa iri orang di belakang Liga Wanzheng ini. Hal terpenting bagi Ye Xiwen sekarang adalah bagaimana caranya saya telah lolos dari pembunuhan Jiang Hua. Xiaolong meraung dan bergegas menuju para dewa Jiang Hua. Hei! Naga menabrak para dewa, cakar raksasa emas, berjuang untuk robek, dan para dewa terkoyak. Naga seperti bambu pecah, dan mereka akan menelan Jiang Hua. Jiang Hua mendengus dan berkata, Jilong. Dengan kedua tangan berjuang untuk mencengkeram, ujung jari melintas, dan 10 balok besar para dewa ditarik keluar, merobek kehidupan naga. Pada saat ini, sosok Ye Xiwen tiba-tiba muncul di depan Jiang Hua, senyum dingin, berkata, kematian. Sebuah telapak membanting, dan naga itu menguntit cakarnya, dan cakar naga besar itu menabrak Jiang Hua. Boom! Sebuah ledakan keras, memicu sejumlah badai kuat, langsung mengayunkan pepohonan di gunung yang tak terhitung jumlahnya. Sangat mengerikan bagi dua orang dengan lebih dari 6 kekuatan destruktif untuk bertarung. Jiang Hua tampak dingin, dan Shen Shen berkata, kamu sangat bagus, memaksaku untuk menggunakan semua kekuatanku, aku akan menikahimu. Hati Jiang Hua sangat terkejut. Dia tidak berharap bahwa Ye Xiwen dapat menjemputnya. Dia tahu bahwa dia tidak tinggal sama sekali, tetapi menggunakan semua kekuatannya. Ye Xiwen ini benar-benar terkenal. Ingin membunuhku. Ye Xiwen menyeringai, matanya masih dingin, hegemoni dan lintas kota, dia sombong, dan hatinya diam-diam ngeri. Dia tahu betul, jika bukan karena dia, tetapi dia mengubah seseorang, aku takut. Telah terbunuh oleh satu pukulan, dan hanya dia yang mengembangkan hegemoni, dia bisa jatuh. Kamu sangat kuat, tapi ini musuh terbaik, kuat, buktikan aku. Jiang Hua berbisik pelan dan berjalan selangkah demi selangkah di udara. Cermin surgawi Ye Xiwen terbang keluar, dan tirai tipis jatuh untuk melindunginya. Jiang Hua tiba-tiba menembak, meninju langsung, dan ruang itu bergetar. Boom!
Jeritan para dewa yang keras membentur tirai cahaya yang tergantung dari gerakan Vista, dan tirai cahaya dari peta sungai hanya bergetar. Ye Siwen tidak berhenti, tiba-tiba menembak, menghantam tinju. Jinlong menjelajahi cakarnya, kepala naga besar menghantam Jiang Hua. Boom! Suara keras. Hei! Jiang Hua langsung dibombardir lebih dari 10 meter, dan mulutnya dipenuhi darah. Dia terluka oleh Ye Siwen dan terluka oleh pemerintah internal. Dia tidak lebih baik daripada Ye Siwen. Meskipun keterampilan Jiang Hua jauh di atas Ye Siwen, akibatnya masih menggetarkan darah Jiang Hua. Meskipun Ye Siwen memiliki cermin Tianyuan untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih dibombardir. Kedua pria berjalan di sepanjang jalan, yang bukan penguasa pertempuran, terutama Ye Siwen, tetapi juga cara Anda mati dan hidup, berapa kali kematian diasah dan dipraktikkan, dan yang sebenarnya tidak dengan jejak kepalsuan. Mata Jiang Hua juga memancarkan kengerian. Saya tidak berharap tubuh Ye Siwen menjadi begitu mengerikan. Dia berpikir bahwa wilayahnya lebih tinggi daripada Ye Siwen. Tidak masalah untuk membunuh kehidupan Ye Siwen, tetapi konfrontasi sebenarnya adalah hal lain. Jika Anda terus bertarung, Ye Siwen jelas bukan lawannya, tetapi tubuh Ye Siwen benar-benar mengerikan. Saya tidak tahu apa itu. Bahkan di wilayahnya, tidak mudah untuk membunuh Ye Siwen. Di dunia yang sama, bahkan lebih sulit untuk menemukan saingan nyata. Tapi kemudian ada kilasan pembunuhan, orang seperti ini harus dibunuh terlebih dahulu. Kalau tidak, di masa depan, apakah itu untuk Tuan atau untuk dirinya sendiri, itu adalah musuh besar. Karena sudah tersinggung, jangan biarkan Ye Siwen pergi hidup-hidup. Bab 229 berjuang untuk melarikan diri. Jiang Hua benar-benar memasuki kondisi membunuh. Dengan sedikit kesedihan, berteriak, bunuh. Ye Siwen tidak memiliki retret sekarang, bukan bahwa dia harus bertarung dengan Jiang Hua, tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki retret. Dia menolak undangan Liga Wanzheng. Mungkin bagi Jiang Hua, itu adalah wajah, bahkan mungkin Xie Du Iman di dalam hati. Jika dia menarik diri sekarang, dia mungkin dikejar sampai mati oleh kematian. Hanya ketika dia berjuang untuk pertempuran, setidaknya dia harus terluka serius sebelum dia bisa melarikan diri. Pada saat ini, Jiang Hua mengambil tembakan yang menentukan dan mengambil kesempatan itu. Tangannya dicetak dan dipaksa untuk menembak. Para dewa yang tak berujung bergoyang keluar dan menelan kehidupan Ye Siwen. Para dewa menyapu bersama, dan alam semesta bergetar. Kengerian dari 7 puncak kebenaran tercermin pada saat ini. Jauh melampaui kekuatan mengerikan orang-orang biasa. Sulit untuk menemukan musuh di alam yang sama, apalagi Ye Siwen 2 tingkat lebih rendah daripada dia di kerajaannya. Ye Siwen hanya mengandalkan kekuatan menyerang dan kekuatan defensif dari tubuh hegemonik, jika tidak cukup untuk melihatnya di depannya. Para dewa di tangan Jiang Hua memadat menjadi sejenis binatang aneh, meraung ke langit, dan bergegas menuju Ye Siwen, dan nyala api seutas percikan menyembur keluar. Jiang Hua sudah mencoba yang terbaik, dan tidak ada tangan yang lembut, dan Ye Siwen tidak bisa memiliki tangan yang lembut. Selain mengambil semua tembakan, tidak ada pilihan lain. Ye Siwen menghirup, dan kulit yang berwarna perunggu memancarkan kilau yang tak tertandingi, seperti reinkarnasi penguasa kuno, diantar masuk. Boom! Tabrakan yang mengerikan, meledak dari dewa tanpa akhir, berguling satu demi satu, menyapu. Kekuatan teror menghanyutkan. Jiang Hua Meng dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Ye Siwen, tetapi Ye Siwen terkejut oleh para siswa, tetapi tidak ada masalah serius. Hampir tidak ada jeda. Ye Siwen, naga emas lahir. Saya melihat naga emas ini dengan benang emas di atasnya, dan kekuatan horor misterius mendidih di dalamnya. Ye Siwen menembak tangannya dan menyapu. Jiang Hua menghentikan bentuk tubuhnya dan membantingnya. Seluruh udara meledak, dan mata telanjangnya bisa melihat udara membakar dan meledak. Itu menyapu sepanjang jalan dan bertabrakan dengan Jinlong. Boom! Kekuatan teror menyebabkan udara runtuh. Kedua belah pihak bertempur lagi bersama,
pertempuran tanpa pamrih, Ye Xiwen pada dasarnya telah didorong ke angin, tetapi hegemoninya tidak terkalahkan, tersapu, hampir tidak ada yang bisa berhenti, bahkan Jiang Hua harus hati-hati, tidak bisa membiarkan Ye Xiwen dekat dengan tubuh, jika tidak, bahkan jika Ye Xiwen tidak bisa membunuhnya, tetapi itu sudah cukup untuk membuatnya tidak nyaman untuk waktu yang lama. Boom! Sebuah kekuatan agung meledak, dan Ye Xiwen sekali lagi tertegun oleh nafas darah. Hari ini kamu akan mati. Keponakan Jiang Hua sangat acuh tak acuh, tetapi diam-diam terpesona oleh vitalitas mengerikan Ye Xiwen. Anda harus tahu bahwa ini adalah penindasan di seluruh dunia dan benar-benar menekan Ye Xiwen. Yang lain tidak mengatakan bahwa mereka melawan balik. Mereka tidak bisa menghentikannya. Ini masih jenius. Poin biasa itu 5 kali lipat. Dia bisa membunuh satu kelompok. Namun, Ye Xiwen tidak hanya berani menyerangnya, tetapi juga menyerangnya begitu lama. Meskipun dia terluka, tidak ada tanda-tanda kehancuran. Bagaimana bisa orang seperti itu tumbuh, terlalu mengerikan. Sekarang dia hanya ada 5 kebenaran tentang kebenaran, jika dia dibiarkan tumbuh dengan kebenaran 6 kali lipat, saya takut dia benar-benar bisa benar bersamanya, dan dia tidak kalah dengan dia. Memikirkan hal ini, pembunuhan Jiang Hua bahkan lebih berat, dan dia sekali lagi menyerang Ye Xiwen. Agar rata-rata orang mati lebih awal, hegemoni Ye Xiwen tidak hanya tak tertandingi dalam menyerang, tetapi juga kuat dalam pertempuran. Boom! Tanah sekali lagi diledakkan oleh para siswa. Untuk tanah, ini adalah bencana besar, dan pompa terus menyala. Jiang Hua ingin membunuh Ye Xiwen. Ye Xiwen berjuang untuk melawan, tangan menjadi cakar naga, mencabik-cabik para dewa lagi dan lagi, sedikit cahaya, setiap kali menyapu, setiap kali menolak sangat sulit. Namun, wajah Ye Xiwen tidak berubah, masih dingin dan kejam, dingin dan mendominasi. Ini adalah supremasi. Ye Xiwen, tidak bisa terus seperti ini, kata Ye Mo. Meskipun sulit baginya untuk membunuhmu sekali, tetapi jika kamu terus seperti ini, kamu akan dibunuh seumur hidup. Meskipun Ye Xiwen mengambil keuntungan dari kekuatan hegemoni, Jiang Hua tidak bisa membunuhnya pada satu waktu, tetapi dengan cara ini, Jiang Hua tidak terbunuh olehnya, dan dia sendiri akan dibunuh oleh pria itu. Tidak mungkin, aku harus memukulnya sekali. Ye Xiwen menyeka darah dari mulutnya dan berkata, tidak mungkin, dia terlalu mengerikan. Jika dia tidak dapat menemukan kembali bunganya, dia akan mengejarku sampai ke ujung bumi, hanya untuk memukulnya. Sekali, biarkan dia tahu dan mundur. Petik 2. Ye Xiwen juga tidak berdaya. Jika ada cara, hantu itu akan mati bersamanya di sini. Para dewa Jiang Hua berubah menjadi gunung para dewa, dan para siswa jatuh kepada Ye Xiwen, dan langit runtuh, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Ye Xiwen berdiri dan mendesak hegemoni untuk mengubah dirinya menjadi naga, dan bergegas ke langit dan menyambutnya. Boom! Kehidupan Ye Xiwen mengalahkan pegunungan Senmang, tetapi dia sendiri juga ditabrak oleh para siswa dan terbang ke tanah, aliran darah menyembur, menghancurkan sebidang besar tanah. Jiang Hua mengejar, dan mengubah telapak tangan menjadi gunung, menekan, untuk membunuh nyawa Ye Xiwen. Tubuh Ye Xiwen mulai menyusup ke darah, dan itu sangat menyakitkan untuk ditekan berat. Ah! Ye Xiwen berteriak di langit, Yuan yang sebenarnya meledak, rambut hitam tersebar, mendominasi. Boom! Tao Tian Sen Mang Seng Seng Si, Ye Xiwen hanya merasa ngeri. Sentuh! Ye Xiwen lahir dan terbang. Jiang Hua haha tersenyum dan berkata, kamu Xiwen, kamu juga generasi jenius, tapi tidak semua jenius bisa mencapai puncak, kamu sudah mati, mati. Jiang Hua haha tertawa dan melihat kekurangannya. Dia dikejar Ye Wen, dan tangan besar menyusul. Kematian. Ye Xiwen tiba-tiba membuka matanya, cahaya keemasan, dan pedang emas muncul di tangannya. Tekanan mengerikan dari para dewa dilepaskan, dan vegetasi di sekitarnya ditekuk. Di hadapan kuasa Tuhan, tidak ada kehidupan yang dapat mengangkat kepala yang sombong. Dewa adalah kehidupan yang paling mulia antara langit dan bumi.
Tidak ada kehidupan yang dapat dibandingkan dengan para dewa. Mengikuti tekanan para dewa, itu adalah pedang mengerikan yang naik ke langit, menghancurkan udara, dan udara itu seperti menghancurkan dunia, kekacauan terlahir kembali. Apa? Jiang Hua tiba-tiba terpana. Saya tidak menyangka Ye Xiwen menyembunyikan pembunuh seperti itu. Saya hanya harus menanggungnya dan membiarkan Jiang Hua melihat kekurangannya. Ketika Jiang Hua berada di tengah kejutan, dia menyerang kekurangannya. Boom! Sebuah suara keras yang menghancurkan bumi, semuanya dimusnahkan, ruang itu hampir hancur, dan ilmu pedang yang terdiri dari keilahian seperti bambu yang patah, dan itu lahir di tangan Jiang Hua. Ah! Jiang Hua menjerit, seluruh lengan dihancurkan di bawah serangan pedang ilahi, berubah menjadi atom, darah terciprat, tulang-tulang beterbangan, dan dengan cepat mundur, setengah dari nyawa hancur. Lengan yang dihancurkan oleh pedang, orang kuat itu memecahkan jaring, dan kengeriannya sangat mengerikan, kengerian hidup itu gila, dan kengerian yang sulit disembunyikan di matanya adalah di luar dugaannya, terlalu mengerikan, dan tubuhnya benar-benar mengerikan. Di bawah serangan pedang ini, tidak ada ruang untuk serangan balik sama sekali, ini benar-benar rusak, dan kecepatannya sangat cepat sehingga memecahkan busa plastik. Pedang emas itu mengerikan. Dia tidak tahu, itu adalah koleksi keilahian Ye Xiwen selama lebih dari sebulan, yang semuanya digunakan sekali, dan aku tidak tahu berapa banyak iblis yang membunuh monster yang bisa digunakan. Sekarang mereka semua sudah habis. Apa itu dewa? Adalah makhluk paling mulia antara langit dan bumi, mereka adalah penguasa antara langit dan bumi, meskipun Jiang Hua kuat, tetapi dibandingkan dengan para dewa, saya tidak tahu berapa ribuan atau ribuan mil, walaupun Ye Xiwen hanya mengumpulkan sedikit keilahian, tetapi dalam kasus serangan ini, itu masih tidak menguntungkan dan kuat. Ye Xiwen memuntahkan darah, tidak lagi memiliki jejak benang emas, ketuhanan telah sepenuhnya dikonsumsi. Ye Xiwen akhirnya tidak bisa menahan cedera tubuhnya. Akhirnya, darah menyembur keluar, dan kemudian menyikatnya, menggigit giginya, dan sepasang sayap hitam di belakangnya langsung terbuka, berubah menjadi pita hitam, melarikan diri ke Pulau Wan Yao. Pergi, dia tahu, meskipun dia baru saja memukul Jiang Hua dan membiarkan Jiang Hua pingsan, tetapi itu tidak berarti dia memiliki Jiang Hua positif. Dia hanya mengejutkannya. Dewa Emas dapat melakukan ini. Ye Xiwen sangat puas. Tidak mungkin melakukan yang lebih baik. Sekarang, jangan menunggu lebih lama. Sekarang Ye Xiwen juga tidak dapat mengekspos sayap iblis. Sekarang dia harus melarikan diri. Ini adalah prioritas pertama. Jiang Hua, yang ada di belakangnya, melihat Ye Xiwen berbalik dan melarikan diri. Tiba-tiba dia mengerti bahwa dia baru saja dipermainkan oleh Ye Xiwen. Meskipun gerakan Ye Xiwen berantakan, dia seharusnya hanya dapat mengirimnya. Jika tidak, dia tidak akan harus melarikan diri. Dengan kata lain, dia dimainkan, belum lagi, lengannya diledakkan oleh para siswa, dia bukan iblis, ketahanan hanya tak terbayangkan. Ini mungkin harus menemaninya seumur hidup, dan kemarahan di hatinya telah membakar langit. Kamu jangan pergi, hari ini kamu sudah mati. Jiang Hua meraung, dan gelombang suara berubah menjadi lapisan gelombang suara yang sama. Bab 230 Lembah Griffin. Pertempuran ini sangat sulit. Ye Xiwen tidak tahu sudah berapa lama bermain. Dari siang hari hingga tengah malam, sayap iblis di belakang Ye Xiwen sudah telanjang dan tidak ada banyak sayap. Luka di tubuhnya berdarah dan bahkan memiliki tulang-tulang tubuh Ye Xiwen telah merusak banyak akar, sama seperti orang yang berdarah. Namun, Jiang Hua di sisi lain tidak memiliki tempat yang baik untuk pergi. Dia juga memiliki wajah pucat, kehilangan banyak darah dan trauma parah. Selain itu, lengannya dihancurkan oleh Ye Xiwen. Itu mengerikan, tetapi wilayahnya lebih tinggi. Situasinya lebih baik daripada Ye Xiwen. Aku mengandalkan orang gila ini. Ye Xiwen diam-diam mengerang, mengejarnya sepanjang jalan. Tidak tahu kemana harus pergi, tetapi juga bertemu dengan tingkat horor dari monster di tengah. Tetapi untungnya,
Ye Siwen sangat sensitif terhadap nafas, menghindari monster tingkat horor itu. Jika tidak, Ye Siwen takut bahwa mereka tidak akan dapat mendukungnya. Jiang Hua ini hampir seperti orang gila, menggigitnya dan membiarkannya pergi. Ye Siwen sudah melakukan yang terbaik, dan sayap iblis di belakangnya terus mengepak. Ye Siwen, kamu tidak bisa melarikan diri, aku harus membunuhmu. Jiang Hua mengertakkan gigi dan memandang Ye Siwen. Sebelum dia datang, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami kerugian besar dan bahkan kehilangan lengan. Saya tidak pernah mengalami kerugian seperti itu. Saya juga membenci Ye Siwen di hati saya. Jika saya tidak bisa membunuh Ye Siwen, saya takut bahwa saya akan meninggalkan bayangan di hati saya di masa depan, yang membuatnya sulit untuk diperbaiki. Gunakan saja hidupmu untuk membasuh dosa-dosamu. Ini adalah hatinya dan harus disingkirkan. Aku mengandalkan, kamu gila. Kamu entah kenapa ingin menerima aku sebagai adik laki-laki dan ingin membunuhku. Ye Siwen sangat tertekan sehingga dia terpaksa bersumpah, jangan biarkan aku melarikan diri, atau aku akan menghancurkanmu. Omong kosong ini adalah aliansi sejati. Petik 2. Ye Siwen tahu bahwa Jiang Hua tidak akan membiarkannya pergi ketika dia mendengar ini, tetapi dia sudah sangat marah. Dia tidak pernah begitu sengsara. Dia hanya dikejar karena dia tidak ingin bergabung dengan omong kosong. Orang-orang ini semua sombong dan tidak bisa membiarkan orang lain memiliki sedikit perlawanan. Aku bersumpah, aku tidak akan memiliki Ye Siwen di masa depan. Kamu memiliki Ye Siwen. Kamu tidak ingin menjadi lebih baik, cuci lehermu dan tunggu. Ye Siwen terpaksa berteriak. Jiang Hua telah berbicara terlalu banyak, tetapi hanya menembaknya dan mengubahnya menjadi gunung tanpa batas. Sayap iblis di belakang Ye Siwen langsung menghantam seperti sambaran petir, dan sosoknya langsung melaju cepat. Ia bergegas keluar dari tanah untuk waktu yang lama dan melarikan diri langsung dari pegunungan. Boom! Gunung Senmang ditekan ke tanah, langsung mengejutkan tanah untuk retak, dan celah yang tak terbatas disorot. Jiang Hua tersentak, jelas, yang hanya dikonsumsi olehnya adalah yang kecil. Pengejaran siang dan malam ini juga merupakan ujian dan konsumsi yang sangat besar baginya. Jika dia mengubah rata-rata orang, dia menyerah. Namun, dia membenci Ye Siwen, dan dia harus membunuh Ye Siwen seumur hidupnya. Kebencian terhadap Ye Siwen mendukungnya untuk membunuh Ye Siwen 1 hari dan 1 malam. Dia tidak pernah makan kerugian besar seperti itu. Kehilangan seperti ini membuatnya ditangkap. Gila, masih memiliki lengan. Sekarang kedua belah pihak bersaing untuk tekad, untuk melihat siapa yang akan menyerah dulu. Kedua belah pihak sudah kelelahan, dan kerajaannya jauh lebih tinggi daripada Ye Siwen. Tetapi hegemoni Ye Siwen sangat rendah dan sombong, dan telah didukung sampai sekarang. Meskipun sangat menyedihkan, tetapi tidak ada tanda bahwa obat itu tidak akan bertahan. Setelah mengejar 1 hari dan 1 malam, tidak hanya Yuan sejati Ye Siwen dikonsumsi, tetapi Ling dan terus-menerus ditambah dan diubah menjadi Yuan nyata. Jika tidak, konsumsi sayap iblis cukup untuk menyeret Ye Siwen kepada para siswa. Selain itu, Ye Siwen adalah tubuh yang rusak. Namun, Jiang Hua belum bisa pergi kemanapun. Jenis serangan ini belum pernah tenang dan koheren sebelumnya. Setelah serangan, itu akan mengambil nafas dengan band kecil, mengkonsumsi banyak uang, dan wajah pucat. Serangan terus-menerus tidak dapat dilakukan, hanya dapat dikeluarkan sesekali. Ini juga memungkinkan Ye Siwen untuk akhirnya mengambil waktu dan beristirahat. Sebuah lembah di kejauhan muncul di depan Ye Siwen, dan jeritan binatang buas di lembah menyapu, dan jeritan menyapu gelombang suara. Tekanan mengerikan datang dari itu, dan monster legendaris duduk di dalamnya. Fluktuasi mengerikan, Ye Siwen tidak akan merasa salah. Ye Siwen menggigit giginya dan berbisik, gambar. Sayap iblis di belakang Ye Siwen melintas dalam sekejap, dan Ye Siwen bergegas ke lembah seperti kilat hitam. Ye Siwen memiliki kesempatan untuk melihat lembah pada saat ini. Saya melihat bahwa lembah itu sangat besar, dan saya tidak tahu bahwa ada ratusan mil.
Monster terbang besar di atas lembah itu terbang di atas dan terbang berkelompok. Saya melihat bahwa masing-masing monster ini memiliki ketinggian penuh lebih dari 4 meter, kepala burung nasar, tubuh singa, keempat cakar itu kuat, dan ada semburan kegelapan. Singa dan binatang buas. Makhluk legendaris ini adalah binatang yang sangat ganas dalam desas-desus. Dulu dikatakan memiliki lebih banyak di dunia nyata. Ini adalah sarana transportasi yang sangat baik, tetapi perlahan-lahan menghilang. Saya tidak berharap itu ada di sini. Aku bisa melihat makhluk yang seharusnya punah ini. Apa yang membuat Ye Xiwen bahkan lebih terkejut adalah bahwa Anda tahu bahwa monster di 10.000 pulau iblis ini mengandung keilahian di hampir setiap tubuh, tetapi ada beberapa perbedaan dalam keilahian. Ada yang lebih sedikit, ada yang kurang, tetapi ada yang kurang, tetapi Ye Xiwen sejauh ini tidak ada pengecualian. Dengan kata lain, Griffon ini cenderung memiliki keilahian, yaitu, Griffin ini mungkin juga keturunan dewa tertentu, dan spesies binatang yang ditemukan Ye Xiwen sejauh ini, tanpa kecuali, adalah dewa. Seksual. Mereka semua adalah keturunan para dewa. Ye Xiwen kadang-kadang merasa tidak enak ketika memikirkannya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak keturunan para dewa binatang buas di sini, rahasia macam apa yang ada di pulau iblis ini? Ada dewa di surga dan di bumi, dan yang abadi telah menghancurkan bumi. Belum lagi ada begitu banyak, apakah benar bahwa Ye Mo mengatakan bahwa ini memang sebuah makam yang abadi? Apakah ada segudang abadi yang terkubur? Dan Griffin ini mengerikan, masing-masing penuh dengan kebenaran, dan bahkan dari waktu ke waktu Anda dapat melihat setengah langkah Griffon legendaris melayang, jauh di lembah, dan tingkat legendaris nenek moyang Griffin meluap. Tepat ketika Ye Xiwen berpikir bahwa dia bisa bernapas lega, suara penerbangan JIANGHUA datang dari belakangnya, dan tiba-tiba dia tidak bisa berkata-kata. Apakah Jiang Hua berencana untuk pergi bersamanya? Jika mereka ditemukan oleh Griffin ini, mereka akan mati. Ye Xiwen mencibir, karena bajingan ini sangat ingin mengejar, maka jangan salahkan dia. Ye Xiwen meraihnya dan mengambil bola udara dalam hidupnya, melemparkannya ke Griffon di langit. Kemudian Ye Xiwen segera bergegas ke celah di dinding gunung. Untuk Griffon besar, itu sangat kecil, tapi untuk Ye Xiwen, bersembunyi sudah benar. Jiang Hua melihat gerakan Ye Xiwen. Dia kelelahan dan dia tertegun. Lalu akhirnya dia bereaksi. Tiba-tiba dia mengerti apa yang ingin Ye Xiwen lakukan. Tiba-tiba mulutnya pecah. Ye Xiwen ini tidak biasa, tetapi dia menggunakan kabut seperti itu. Cara menggunakan Griffin ini untuk menghadapinya. Tanpa menunggunya memikirkan tindakan balasan, singa-singa yang telah benar-benar marah berbondong-bondong, dan ratusan singa besar sekuat pengebom selam, dan menukik ke arah Jiang Hua. Karena mereka hanya melihat Jiang Hua sebagai jenis yang berbeda, seperti untuk Ye Xiwen, yang merupakan inisiator leluhur, tetapi tidak ada singa yang menemukan bahwa mereka tertarik pada Jiang Hua oleh Jiang Hua. Kedua, Ye Xiwen juga segera menjalankan slogan dan menarik napas, termasuk bau darah di tubuh ditutupi oleh kehidupan. Pelatihan Ye Xiwen untuk Dacheng sekali lagi memainkan peran yang luar biasa. Kamu Xiwen, kamu kejam. Jiang Hua menjerit dan segera berbalik dan pergi. Ratusan singa di belakangnya sudah bergegas ke arahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi pergi. Griffon ini, bahkan jika dia harus berurusan dengan salah satunya, tidak sesederhana itu, apalagi begitu banyak dari mereka yang bergegas bersama. Terlibat oleh Griffin ini, bahkan jika dia hanya bisa minum dan membenci, akhir dari air mata, tidak ada ujung lainnya. Jiang Hua dikejar oleh monster-monster ini dan melarikan diri jauh-jauh. Ye Xiwen akhirnya menghela nafas lega, Jiang Hua orang gila ini akhirnya pergi. Tiba-tiba semua rasa sakit di seluruh tubuh menyerang otak bagian atas secara tiba-tiba, dan dia melukai mulutnya dan menjilat mulutnya, menghisap udara dingin. Dalam pelarian siang dan malam ini, Ye Xiwen diserang pada akhirnya. Ye Xiwen sendiri tidak bisa menghitung, yaitu, dia tiran. Jika dia berubah menjadi bunga orang kebanyakan,
dia takut dia akan mati di tengah jalan. Tapi meski begitu, dia masih bisa menggambarkannya dengan ngeri, dan tulang-tulang di tubuhnya tidak tahu berapa banyak akar yang patah. Tidak ada kulit yang bagus, dan itu mengerikan. Untungnya, Ye Siwen akhirnya menyingkirkan orang gila itu, dan dia perlahan bisa menyesuaikan diri dengan cedera ini. Meskipun sangat berbahaya untuk dirawat di bawah mata monster-monster ini, Ye Siwen, yang telah terluka serius dan tidak memiliki kekuatan untuk terbang, tidak punya pilihan lain.